Terima kasih Tuhan atas tuntunan penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup kami. Kami boleh ada pada saat ini bersekutu di tempat ini untuk memuji muliakan nama Tuhan Kristus, di mana hari ini hari Sabat Tuhan. Biarlah kami senantiasa menguduskan hari Sabat-Mu, dan kami mau belajar daripada-Mu untuk segala kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan kehadiran-Mu di dalam ibadah kami. Engkau bertata di atas puji-pujian kami. Roh Kudus yang pimpin kami pada saat ini Tuhan. Urapan-Mu melimpah dalam hidup kami, baik bagi pemimpin pujian, pembawa syafaat, pemain musik, dan hamba-Mu akan memegang firman-Mu, sehingga kami boleh merasakan akan kasih setia Tuhan dipenuhi di tempat ini. Hadirlah ya Roh Kudus, pimpin kami, jamah setiap kami, layakkan kami menerima firman-Mu dan menjadi berkat dalam hidup kami. Hamba-Mu yang akan bagian berkat firman, urapi mulia hati dan pikiran seluruh hidup kehidupan hamba, sehingga hamba layak menjadi saluran berkat firman Tuhan. Singkapkan rahasia kebenaran firman Tuhan, sehingga melalui firman Tuhan kami semakin dibawa, semakin didewasakan iman percaya kami kepada Tuhan Kristus. Terima kasih Tuhan, ampuni kami dari segala dosa dan perkara suci, kudulah pantas Bapa di surga. Pada saat ini kami membaca firman-Mu, kami merenungkan firman-Mu, yaitu untuk menjadi kekuatan dan pertolongan kami. Kiranya Tuhan sendiri yang menuntun kami. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucap puji syukur dan kami mau belajar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang mau kita renungkan ambil dari kitab Matius 14 ayat 22 sampai 33. Demikian bunyinya. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriaklah karena ketakutan. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Amin. Sampai di sana firman Tuhan. Sebagai tema bagi kita adalah supaya hidup kita tenang dan jangan takut. Peristiwa ini terjadi setelah Yesus sendiri mengadakan mujizat yang luar biasa, di mana dengan 5 roti dan 2 ikan, Yesus memberikan makan orang pada saat itu berjumlah 5.000 orang laki-laki, lain perempuan dan anak-anak. Satu mujizat yang luar biasa terjadi di dalam pelayanan daripada Tuhan Kristus.
Dan kemudian sesudah peristiwa itu, dia menyuruh murid-muridnya untuk terlebih dahulu berangkat ke seberang danau. Dan kemudian Yesus sendiri menyuruh orang banyak yang tadinya sudah melihat mujizat itu untuk pulang ke rumah masing-masing. Karena sebelumnya juga Yesus mengatakan, mereka ini tidak mungkin disuruh pulang dengan perut kosong. Maka Tuhan sendiri yang mencukupkan kebutuhan mereka pada saat itu. Dan Yesus sendiri menyuruh murid-muridnya ke seberang, sedangkan dia naik ke bukit, yang menunjukkan bahwa Yesus masuk dalam hadirat Tuhan. Dan ini adalah satu teladan yang harus kita teladani. Sebagaimana kita di dalam kehidupan yang perlu kesibukan ini, maka kita harus selalu mengambil waktu untuk berdoa kepada Tuhan, untuk masuk hadirat Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Sehingga apapun yang kita kerjakan itu bukan karena kekuatan kita, karena Tuhan sendiri yang memberkati. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada sebagai anak-anak Tuhan, ketika murid-murid Tuhan Yesus di dalam ayat firman Tuhan tadi menceritakan setelah mereka berjuang di tengah danau untuk mengendalikan perahu yang mereka tumpangi, tetapi karena angin sakal yang begitu kuat, mereka diombang-ambingkan dan hampir saja tenggelam. Dan dengan demikian mereka sangat ketakutan akan bahaya yang mengancam mereka. Sebenarnya murid-murid Tuhan Yesus yang ada pada saat itu semuanya orang-orang yang sangat berpengalaman dalam hal laut, dalam hal badai. Tetapi mereka begitu ketakutan dan Yesus tidak ada bersama mereka. Itulah yang menjadi masalah yang terjadi di dalam kehidupan mereka pada saat itu, termasuk dalam kehidupan kita ketika kita tidak menghadirkan Yesus di dalam kehidupan kita, maka goncangan-goncangan di dalam kehidupan kita akan membuat kita ketakutan. Walaupun sebenarnya kita mempunyai keahlian di situ, tetapi tanpa Tuhan semuanya akan membuat kita menjadi cemas dan ketakutan dan kehilangan akal. Itu juga yang dialami oleh murid-murid Yesus. Ketika Yesus tidak ada, mereka mengalami goncangan badai kehidupan di tengah danau itu. Ini juga gambaran kehidupan kita sebagai jemaat Tuhan. Di dalam kita mengarungi perjalanan hidup kita di dunia ini, seringkali banyak terpa-terpaan badai-badai yang menghajar kita, yang menggoncangkan bahtera kehidupan kita. Seperti apa yang dialami daripada murid-murid ini. Pada saat ini juga kita umat manusia, bukan hanya orang percaya, tetapi semua umat manusia mengalami goncangan dan tantangan dalam pergumulan, khususnya dalam menghadapi COVID-19 ini. Manusia sangat ketakutan dan cemas dalam kehidupan, baik dalam hal penyakit yang mengancam, juga kehidupan ataupun kebutuhan hidup yang juga mengancam, sehingga semuanya serba ketakutan. Tetapi ketika Yesus sampai kepada menjelang sampai ke tempat bahtera yang ditumpangi murid-muridnya, maka murid-murid itu dan orang-orang yang ada di tempat itu, mereka memandang Yesus, tetapi bukan memandang Yesus sebagai Tuhan. Bahkan mereka
menganggap Yesus sebagai sebaliknya, yaitu hantu, bukan sebagai penolong, tetapi sesuatu yang akan membinasakan mereka. Namun demikian, Yesus tetap mengasihi murid-muridnya dan berkata, "Jangan takut, ini aku." Maka dengan demikian barulah murid-murid itu menyadari atau merasakan ada pengharapan, ada pertolongan yang datang kepada mereka. Jemaat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, memang di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita harus senantiasa fokus kepada Tuhan sebagai sumber pertolongan kita. Sebagaimana ketika murid-murid lari daripada fokus mereka atau jauh daripada Tuhan, maka mereka mengalami tantangan-tantangan atau goncangan kekhawatiran yang luar biasa. Demikian juga di dalam kehidupan kita butuh Yesus selalu ada di dalam hidup kita untuk memberi kekuatan kepada kita. Ketika Yesus hadir, maka apa yang dikatakan Tuhan Yesus adalah jangan takut. Jadi Tuhan mengingatkan kita supaya jangan takut. Artinya kita jangan melihat masalah yang ada, tetapi mari kita senantiasa di dalam hidup kita fokus kepada Tuhan Yesus Kristus. Apapun keadaannya, apapun masalah yang datang ke dalam hidup kita, apakah penyakitnya menerpa kita atau kehidupan ekonomi yang menghimpit kita, tetapi Tuhan mengingatkan kita melalui peristiwa ini, jangan takut. Artinya jangan kita fokus kepada masalah yang ada, tetapi kita tetap fokus kepada Tuhan sebagai sumber pertolongan kita. Seperti kita lihat apa yang terjadi pada Petrus. Ketika Petrus fokus kepada Yesus, dia berkata, "Kalau itu engkau guru, suruhlah aku datang kepadamu." Maka Yesus berkata, "Datanglah." Maka Petrus pun turun ke dalam danau itu dan dia berjalan. Tetapi ketika fokusnya lari-lari daripada Tuhan Yesus, karena angin yang kuat, dia beralih fokus, dia mulai fokus kepada peristiwa ataupun masalah yang ada. Maka dia mulai akan tenggelam. Tetapi disitulah luar biasanya Yesus kita. Dia selalu siap untuk menolong kita. Walaupun tadi kita sendiri yang membuat masalah, kita menjadi mengalami kesulitan. Tetapi ketika kita mau berseru kepada Yesus, maka pertolongan Tuhan itu juga akan hadir di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan dan semua kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mari kita tetap mengandalkan Tuhan Yesus. Apalagi di dalam peristiwa keadaan pada saat ini, yang kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, kemana kita mau lari. Karena keadaan ini hanya dapat diatasi kalau Tuhan Yesus sendiri yang turun tangan. Oleh karena itu, mari kita dalam keadaan ini berserah penuh kepada Tuhan Kristus. Masuk pada hadirat Tuhan, fokus kepadanya, harapkan pertolongan daripada Tuhan. Jangan lihat masalah yang ada, tetapi lihatlah kepada Tuhan Yesus yang sanggup melakukan segala perkara. Karena Yesus adalah Allah yang tiada yang mustahil. Dia adalah sumber pertolongan kita. Karena firman Tuhan juga di dalam kitab 2 Timotius 1 ayat 7 mengatakan bahwa kepada kita diberikan roh yang memberikan kekuatan, ketertiban, dan kasih. Jadi jangan takut, sesuai tema kita pada hari ini. Apapun keadaannya, berserah kepada Tuhan Yesus Kristus. Biarlah melalui tuntunan firman Tuhan pada saat ini, kita dikuatkan dalam menghadapi persoalan masalah. Walaupun kita mengalami tekanan, sakit, penyakit, apapun yang terjadi dalam hidup kita, tetapi kita tetap fokus kepada Yesus penolong kita, sumber yang akan mengatasi persoalan kita. Biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi kita. Amin.
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih setia, penyertaan, pertolongan, janji-janji Tuhan, jaminan Tuhan atas kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau senantiasa hadir dalam hidup kami. Walaupun anak-anak-Mu mengalami cobaan, tantangan, sesuai dengan firman Tuhan, bahwa anak-anak Tuhan bisa saja jatuh dan mengalami cobaan, tetapi tidak sampai tergeletak karena tangan Tuhan senantiasa siap menopang kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami masing-masing, hingga kami boleh hidup sesuai rancangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucap puji syukur, dan kami sudah belajar firman.